Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Anissa Maharani dari kelas F2 dengan NPM 101212851. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan, mengenal hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Penciptaan manusia yaitu untuk menyembah Allah dan mengetahui kekuasaan Allah. Hakikat penciptaan manusia yaitu sebagai khalifah. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah atau alaq, kemudian mengajari manusia dengan perantara kalam, kemudian membekalinya dengan kemampuan menguasai alam bumi dan menguasai apa yang ada padanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Penciptaan manusia merupakan rahmat pertama yang diberikan Allah kepada para hambanya dan nikmat pertama yang diberikan Allah kepada mereka. Kemudian Allah mengajarkan mereka sesuatu yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu. Maka Allah mengangkat dan memuliakan mereka dengan ilmu pengetahuan. Proses penciptaan manusia bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada manusia bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan selanjutnya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Kesadaran ini selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan sikap merasa sama dengan manusia lainnya, rendah hati, beribadah, dan beramal soleh. Penciptaan manusia berawal dari tanah, yaitu penciptaan Adam. Dan dari tanah itu berturut-turut berlangsung proses penciptaan mulai dari segumpal darah, segumpal daging, dan tulang. Lalu tulang ini ditutupi dengan daging hingga menjelmalah manusia menjadi makhluk yang tegak dan fasih, berbicara, berargumen, dan sebagainya. Selanjutnya dalam Ma'rifatul Insan yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia terbagi menjadi 5. 1. Sebagai makhluk ciptaan. Manusia diciptakan berada di atas fitrah. Kedua, lemah, terutama dalam godaan hawa nafsu. Ketiga, bodoh. Terkadang manusia bingung dengan apa yang dipikulnya atau apa yang dikerjakannya. Keempat, yaitu faqih atau butuh dan berkehendak. Manusia tidak mungkin melakukan semuanya dengan sendiri. Mereka pasti membutuhkan orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua yaitu sebagai makhluk yang dimuliakan dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam kepadanya. Yang ketiga yaitu makhluk yang dibebani. Yang keempat yaitu bebas memilih. Manusia bebas memilih antara hal yang baik dan hal yang buruk. Yang terakhir yaitu mendapat balasan. Manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya selama di dunia, entah itu hal yang baik dan hal yang buruk. Mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia. Yang ketiga dalam Ma'rifatul Insan yaitu Taqatul Insan atau potensi manusia. Potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Potensi yang dimiliki manusia terbagi menjadi 3. 1. Potensi pendengaran, 2. Potensi penglihatan, dan 3. Yaitu potensi hati. Potensi hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga mengarahkan kelima panca indera manusia sama ada untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saat memikul tanggung jawab, manusia diberikan 2 pilihan, yaitu sikap amanah dan khianat. Pertama, sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Kedua, yaitu al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala menghinakannya. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkannya dalam berbagai perumpamaan, yaitu yang pertama, kal an'am, bagaikan binatang ternak. Kedua, kal kalbi, bagaikan anjing. Ketiga, kal kirdi, bagaikan monyet. Seperti halnya orang yang jarang melakukan salat Jumat, Allah mengumpamakannya dengan seekor monyet. Selanjutnya yaitu kal kinjir atau babi, dan selanjutnya yaitu kal hasabi, bagaikan kayu. Mereka memiliki penampilan yang baik, pandai bicara, akan tetapi hati mereka sangat tidak baik, seperti mudah sok, lemah, rapuh, penakut, pengecut, dan lain sebagainya. Hati mereka kosong akan iman.
Selanjutnya yaitu kal hijarah atau seperti batu. Hati mereka lebih keras dari batu. Mereka tidak terpengaruh oleh ajaran agama manapun. Selanjutnya yaitu kal himar, bagaikan keledai. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kal ankabut, bagaikan laba-laba. Dan yang terakhir yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan itu sendiri yaitu manusia atau jiwa itu sendiri. Nah, jadi nafsu adalah sesuatu yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Nah, sedangkan nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkannya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Jadi, baik dan buruknya jasad sangat bergantung pada jiwa kita. Allah telah mengilhamkan jiwa itu antara fujur dengan takwa. Ruh manusia dapat dikategorikan menjadi 3. 1. Apabila hawa nafsu lebih dominan daripada ruh, yaitu ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Nafsu ini mempengaruhi jiwa tersebut untuk berkeinginan melakukan hal-hal yang memenuhi kesenangan diri kita, sehingga menyuruh kepada hal-hal yang buruk atau asyahwat. Nafsu ini menghasilkan an-nafsu al-amarah bis-sahwat, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi nikmat rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Yusuf ayat 53. Tingkatan selanjutnya yaitu ruh tarik menarik. Apabila ruh seimbang, maka logika akan bicara, sehingga keimanan, amal soleh atau maksiat akan lebih dipikirkan lagi. Nah, dari ruh yang tarik-menarik ini akan berorientasi pada akal atau ar-ra'yu, sehingga menghasilkan an-nafsul lawamah, yaitu jiwa yang selalu menyelesali dirinya sendiri. Sehingga Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 143 yang artinya, mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sesekali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Quran surat An-Nisa ayat 143. Tingkatan yang paling mulia yaitu ruh di atas hawa nafsu, berorientasi pada zikir. Jiwa ini akan berzikir pada setiap keadaannya. Ruh ini menghasilkan an-nafsul mutmainah, yaitu jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram dengan amal. Kita akan merasa tenang, lalu ibadah juga akan terasa ringan. Jiwa demikian dimiliki oleh para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengendalikan hawa nafsu? Nah, yang pertama yaitu mujahadah atau melawan kehendak hawa nafsu. Kedua yaitu istiqomah atau menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan hawa nafsu. Ketiga yaitu puasa. Dan yang terakhir yaitu menjaga sholat. Bukankah perilaku kita sehari-hari merupakan cerminan dari ibadah kita itu sendiri? Nah, hawa nafsu tidak mungkin bisa dihentikan, karena hawa nafsu itu dikendalikan, bukan dihentikan. Allah juga menciptakan hawa nafsu itu dengan tujuan untuk kita menikmati keindahan di dunia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.